lagi dengan materi kelas 8 yaitu persamaan garis lurus. Di materi sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana caranya kita menentukan gradien dari suatu garis. Nah, yang dibahas pertama kali adalah persamaan garis yang melalui satu titik. Ya, misalnya saya punya satu titik P dengan koordinat A, B. Kemudian dan gradiennya adalah M. Maka persamaannya adalah Y min B sama dengan M kali X dikurangi dengan A. Ini kita menentukan persamaan garis. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui bagian A. Dua soal ya, saya bapak berikan dua contoh soal. 2,5 dan gradiennya 3. Kemudian bagian B negatif 3, negatif 1 dan gradien negatif 1/2. Nah, untuk menyelesaikan dua contoh soal begini, langkah yang harus dilakukan adalah kita tinggal mensubstitusi saja. Mensubstitusi apa yang ada diketahui di soal ke rumus yang sudah kita tuliskan di atas. Kita mulai dari yang bagian A. Kita tulis dulu rumusnya. Y dikurangi dengan B sama dengan M kali X dikurangi dengan A. Nah, di sini A, B-nya adalah A-nya 2, B-nya 5. Sekali lagi A-nya 2, ya B-nya dengan 5. Kemudian M-nya diganti dengan 3. Sehingga kita akan punya Y dikurangi B-nya diganti dengan angka 5 sama dengan M-nya diganti dengan 3. 3 kali X dikurangi dengan A-nya diganti dengan angka 2. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyelesaikan yang sebelah kanan. Y dikurangi 5 sama dengan 3X dikurangi dengan 6. 6 dari mana? Dari 3 dikurangi kali 2. 3 kali negatif 2 jadi negatif 6. Kemudian Bapak tuliskan kembali ya supaya kalian paham. Y dikurangi 5 sama dengan 3X dikurangi 6. Variabel kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga negatif 3X, ya asalnya positif. Kemudian ditambah Y-nya kan tetap positif sama dengan negatif 6 di sebelah kanan. Ini jadi positif, positif 5. Sehingga kita punya persamaannya negatif 3X tambah Y sama dengan negatif 1. Sebetulnya sampai sini juga sudah benar. Akan tetapi kadang-kadang kita kalau di depannya ada negatif agak rancu. Sehingga kita rubah jadi positif. Seluruhnya kalikan dengan negatif. Sehingga kita punya 3X dikurangi dengan Y sama dengan 1. Atau mau dibentuk yang lain juga boleh. 3X dikurangi Y dikurang 1 sama dengan 0. Ya, jawaban yang ini benar, sampai sini benar, sampai sini benar, sampai sini juga benar. Ya, tergantung nanti kalau soalnya pilihan ganda mana yang paling tepat. Ya, karena ini tiga-tiganya juga jawaban yang sudah benar. Itu yang bagian A. Sekarang yang bagian B. Kita tulis dulu rumusnya. Y dikurangi B sama dengan M kali X dikurangi dengan A. Kita punya A-nya negatif 3, A-nya negatif 3, B-nya negatif 1. A-nya diganti dengan negatif 3, B-nya diganti dengan negatif 1. Kemudian M-nya diganti dengan negatif 1/2. Kita masukkan ke sini. Y dikurangi. Nah, karena negatif 1, maka kita kasih kurung. Sama dengan M-nya negatif 1/2. X-nya diganti dengan
negatif 3. Maaf, X-nya tetap X, A-nya diganti dengan negatif 3. Langkah pertama kita buka kurung. Ini jadi tanda tambah. Ya, tambah 1. Negatif 1/2 tetap. X jadi tambah 3. Nah, sekarang baru langkah kita kalikan ya. Kita kali silang. Oh, bukan kali silang. Kita kalikan, yang kiri tetap, yang kanan kita kalikan. Negatif setengah kali X jadi negatif setengah X. Negatif setengah kali 3/2 jadi negatif 3/2. Nah, ini kita lihat di sini ada pecahan, di sini bilangan bulat, sehingga supaya lebih mudah untuk menyelesaikannya, maka pecahan ini kita rubah jadi bilangan bulat. Artinya kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 2. Kita kalikan dengan 2 semuanya, sehingga kita punya 2Y, 2 kali Y ditambah 2 kali 1, 2 sama dengan negatif 1/2 kali 2 jadi negatif 1. Nah, X-nya baru nambah. Kemudian negatif 3/2 kali 2 negatif 3. Kita kembali kelompokkan yang ada variabelnya ke kiri, yang bilangan atau konstanta ke kanan. Sehingga kita punya 1X positif ini ya, ditambah dengan positif 2Y sama dengan negatif 3 dikurangi dengan 2. 1 biasanya tidak dituliskan, sehingga cukup X ditambah 2Y sama dengan negatif 5. Atau kalian juga bisa menuliskan dalam bentuk X tambah 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Itu contoh yang pertama.